Ivi, Ya, ini lagunya oke juga. iya enak ya. Enak Ini banget. lagunya Coach Ican, judulnya Lirsha dan Lina loh. Oh, Mas lagunya Bernard. Coach Ican. Enak Orangnya sih. mau kesini. Oh, really? Iya, Iya. orangnya mau kesini, sering nongkrong di sini. Wah, nggak sabar nih. Nah, ini dia Hai, orangnya. ketemu juga sama Coach Ican. Apa kabar? Baik. Thank you banget udah datang ke sekolah Thank you kami. udah ngundang, thank you banget. Iya, iya, iya. Halo. Coach Ican, mau pesan apa? Kita ada cuan preso dan arabins. Mau cuan preso Iya. nih, biar cuan. Ya, kalau Mas Bernard? Aku juga cuan peso deh, aku lebih suka cuan peso. Oke, siap. Ditunggu, aku siapkan dulu ya, Mas. Oke, Bernard thank dan you. Coach Ican. Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu cuan. Kembali lagi di acara Sukor Coffee Talk bersama dengan Penerus Jaya, di mana kita akan bahas kaitannya mengenai kehidupan para trader atau seseorang yang berkecimpung di dunia pasar modal, serta bagaimana mereka membangun karirnya ataupun kehidupan pribadinya juga. Di mana ini hanya ada di Sukor Coffee Talk. Dan bintang tamu kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia mirip aku nih. Dia penyanyi, kemudian dia juga entrepreneur. Dan waktu kita ketemu di Bali tahun ini maksudnya, dia bahkan bilang, ini aku inget Bernard itu inget 10 tahun versi aku nih. Siapa lagi kalau bukan Coach Ican. Halo Coach Ican. bro, Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar nih Cuan Troopers? Wah, Ya, gimana panggilannya. Cuan Tebas? Baik. Oke. Oke. Lagi sibuk apa aja nih Coach Ican? Oke, sebelumnya thank you banget nih Bro Bernard udah di invite di podcast yang luar biasa ini gitu ya. Wow, thank Sukor you. Coffee Talks. Oke, sibuknya sekarang lagi ngajar tentunya, banyak ngajar, terus kemudian juga sibuk bangun bisnis. Selain itu juga sibuk main tenis sama latihan nyanyi juga. Oh iya, main tenis. Aku lihat di IG-nya Coach Ican lagi demen-demennya tenis ya. Bener. Oke. Kayaknya harus balance gitu ya semuanya. Iya. Gue percaya kayak kalau lo mau sukses tuh jangan cuma sehat secara keuangan aja, tapi sehat badannya, sehat hatinya juga. Wah, Iya. sehat hatinya. Jangan galau Cuan Troopers ya. Kalau galau datang Coach Ican DM. Gimana caranya biar nggak galau? Karena Coach Ican ini selalu membawa positive vibes, selalu happy ya. Amin. Amin. Nah, Coach Ican ini selain dikenal sebagai seorang entrepreneur dan juga penyanyi, ternyata Coach Ican ini juga memiliki background pernah kerja di dunia perbankan. Kayak aku dulu, aku pernah di Citibank. Iya, Kalau Coach sama Ican ya. pernah di bank apa? Sama Citibank Oh, juga. Citibank juga. Pertama kali tahun 2005 setelah lulus dari matematik, kita alma maternya sama juga kan, Iya. ITB. Itu Masuk ke masuk Citibank. ke Citibank 2005. Wah, sama banget. Terus kemudian abis itu pindah lagi ke bank juga gitu. Biasanya Oke. kalau bankers tuh pindahnya tuh ke bank lagi gitu. Iya, Jadi betul. beberapa bank asing ada boleh nyebut? Oh, Boleh jangan ya. dah. Boleh ya. Standard Chartered gitu. Terus kemudian pernah di DBS juga dan bagiannya tuh di wealth management. Oke. Jadi waktu kuliah karena backgroundnya mathematics, jadi ngambil spesialisasinya tuh financial Oke. mathematics gitu. Jadi dulu tuh masih awam banget, tapi kayak bokap tuh kayak udah prediksi gitu. Kalau financial mathematics terus itu bisa banget bantu untuk investasi, analisis dan sebagainya. Gimana so far Gitu. perjalanan Coach Ican ini dari seorang banker tiba-tiba menjadi seorang entrepreneur nih? Kan beda banget. Karena Coach Ican ini Iya. dengar-dengar pernah sakit keras, Bener jadi harus banget. cuti, akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Gimana Iya, ceritanya? jadi sebenarnya kisah hidup gua ini lumayan unik sih ya. Jadi gua terberkahi dengan sebuah penyakit langka. Oke. Penyakit langkanya itu namanya periodic paralysis hipokalemi. Heeh. Itu bikin badan kita tuh kurang kalium yang buat badan tuh lumpuh. Oh. Nah, itu gua udah alamin dari gua lahir sebenarnya. Jadi gua tuh selama 35 tahun tuh hidup dalam ketakutan, dalam kayak gue tuh suka bersembunyi gitu. Gue nggak pengen kayak teman-teman SD gue tahu, SMP SMA gue tahu, kuliah kakak kelas gitu. Karena gue kayak takut aja nanti kalau gue hidup dengan penyakit ini, gue tuh dapet rejection, Ya, dapat penolakan gitu. Jadi memang sakitnya semua udah lama dari gue lahir ya. Jadi gue tuh sering banget badannya tuh lumpuh mendadak. Makanya kenapa setelah umur 35 itu memang penyakitnya unik. Jadi dia hilang sama sekali setelah masuk usia 35. Oh. Nah, pas wow. sebelum gua 35 tuh di pekerjaan terakhir gue sempet lumpuhnya tuh sampai lama banget, 9 bulan. Wow. 9 bulan itu lama banget padahal megang leading kayak tim marketing bank besar gitu. Nah, terus kemudian gue bingung kan, ini masih banyak kayak cicilan-cicilan gitu. Terus sampai akhirnya gue
dikasih paket PHK gitu ya, pesangon untuk istirahatin badan dulu deh gitu. Terus akhirnya udah gue ambil paket PHK-nya, terus bingung mau ngapain. Nah itu pas di ulang tahun gue 18 Desember 2018, Wow. itu gue bikin perusahaan. Belum ada nama brand Cari Ilmu. Perusahaannya dari nama kecil gue, Ican Berkah Jaya. Jadi gue mau berkah dan berjaya. Gue bisa berkah dan berjaya gitu. Mantap. Dan itu waktu itu belum ada Cari Ilmu. Iya. Gue bikin PT-nya dulu, gue bikin value-nya dulu, visi misinya dulu. Nah itu adalah jadi momen gue untuk berpindah kuadran dari karyawan jadi pebisnis gitu. Di usia berapa kau boleh tahu di tahun 35. 2018? 35. Pas 35 memutuskan dari profesional menjadi pebisnis. Bener banget. Nah, perbedaan utama menjadi seorang profesional dan pebisnis itu apa nih? Dari sisi mindset ataupun pekerjaan yang dilakukan dan lain sebagainya. Banyak banget sih ya. Jadi gue waktu awal-awal berbisnis, namanya juga tiap bulan kan gajian ya sebelumnya ya ketika jadi profesional gitu. Ya. Terus kemudian ketika jadi pebisnis yang karena terpaksa, karena keadaan, karena sakit kan, itu jatuhnya banyak banget adaptasinya. Cuman gue saat itu berpikir gimana caranya gue tetap bertahan di situasi krisis gitu. Bagi gue ketika di PHK nggak dapat gajian, terus kemudian ada paket PHK untuk melunasi apartemen gue. Jadi modalnya juga nggak banyak gitu, tetapi ya gue punya modal atau keinginan visi misi pengen bantu banyak orang gitu, membantu orang untuk kayak lebih kaya, lebih sehat, lebih bahagia. Itu yang menjadi tagline dari Cari Ilmu gitu, yang dimana akhirnya jalannya terberkahi aja gitu. Jadi ya pelan-pelan kesehatan kan makin baik. Bahkan sekarang gue tadi addict banget yang namanya olahraga. Yang dulu gue pas waktu usia muda, SMA, kuliah itu gue nggak pernah namanya nyentuh tenis gitu. Gitu sih. Jadi perjalanannya nggak mudah. Jadi memang kadang tuh kalau terpaksa mulai aja dulu itu bener sih gitu. Jadi nanti kalau ada kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, anggap aja itu pembelajaran. Itu sih cara belajar gue. Luar biasa banget nih Coach Ican. Dan tadi kan Coach Ican ceritanya sebelum menjadi pebisnis, Coach Ican kan sempat sakit nih. Bener. Dan itu merupakan salah satu momen terendah Coach Ican bukan? Bener. Nah, selama masa tersebut itu siapa support system Coach Ican yang membuat Coach Ican itu menjadi semangat lagi untuk hidup? Oke, pastinya keluarga, bokap gitu ya. Jadi bokap ini memang background-nya karyawan banget di Bank Sentral, di Bank Indonesia. Jadi beliau sangat visioner banget gitu ya. Jadi walaupun background-nya arsitek tapi jago banget di IT gitu. Jadi memang ketika gua bilang ke bokap kalau wah ini kayaknya udah nggak bisa lagi menjadi karyawan, karena memang bokap tuh bener-bener dalam hidup gua tuh sebelumnya tuh lumayan ngasih pengaruh yang besar gitu. Kayak kuliah matematik gue ikutin, jadi bankers gue ikutin gitu. Nah ketika menjadi pebisnis sebenarnya bokap nggak terlalu support awalnya, karena ngelihatnya penuh dengan ketidakpastian. Cuman ketika ngelihat kondisi gue udah kayak lumpuh gitu, kayaknya dia nggak tega juga ya. Beliau nggak tega juga, jadi ya udah bahkan akhirnya disupport. Dan PT Ican Berkah Jaya itu gue partnerannya sama bokap gue sebagai komisarisnya gitu. Wow, luar gitu biasa. Sih. Bokap jadi sih. Your dad ya yang benar-benar jadi support system selama kamu jatuh untuk bangkit lagi. Bener banget. Waktu jatuh itu kira-kira ada pressure dari lingkungan atau dari orang-orang terdekat atau enggak? Atau malah itu jadi momen mereka yang benar-benar true friends? Di filter ya? Di filter. Benar. Gue sih udah ngalamin dalam situasi di korporasi di mana penuh dengan dunia tipu-tipu lah ya gitu ya. Ibaratnya udah ada di level itulah gitu. Dimana semakin bertambahnya usia kayaknya kita perlu ngurang-ngurangin gitu. Jadi bagi gue justru gue bersyukur gitu ketika di situasi gue lagi di bawah, akhirnya gue bisa ngelihat siapa sih teman-teman yang emang suportif dan alhamdulillah gue terberkahi dengan itu gitu. Jadi akhirnya gue bangun bisnis itu semua nih kayak trainer gue itu teman-teman gue sendiri gitu, notaris temen juga. Jadi memang akhirnya kelihatan gitu. Dan bagi gue sih sebenarnya gue tuh udah di posisi pas waktu ngebangun bisnis itu yang penting berkah aja, nggak gengsian gitu. Gue bener-bener kayak dari titik nol banget deh yang biasanya ya barang branded dan sebagainya. Gue sekarang yang penting gimana caranya perusahaan gue jalan terus gitu, itu sih. Iya. Karena modalnya sendiri. Agree. Bootstrapping.
Anyway nih, kan Coach Ican ini udah punya banyak penghasilan ya, puji Tuhan ya. Amin. Nah, Coach Ican ini juga udah mulai investasi belum? Dan bagaimana perjalanan Coach Ican di dunia pasar modal? Oke, jadi tadi kan gue masuk mengenal dunia investasi tuh pas waktu gue jadi bankers. Ya. Jadi waktu gue jadi bankers, gue tadi di wealth management, jadi gue tuh biasanya tuh ngurusin duit orang, gitu kan. Jadi duit orang nasabah priority banking gitu ya. Dan gue tuh sering banget 2007, 2008 tuh kayak event-event financial update, market update gitu ya. Nah, gue tentunya udah mulai tuh ke reksadana dulu waktu itu, tahun 2007. Nah, bahkan waktu di 2007 gue inget banget ya, karena minimnya literasi saat itu ketika ada krisis subprime mortgage Amerika gitu ya, yang menyebabkan akhirnya suku bunga tinggi dan akhirnya nilai obligasi tuh pada turun banget. Itu tuh kayak chaos banget dulu pas waktu gue zaman di wealth management. Nah, termasuk gue juga untungnya karena terliterasi, akhirnya enggak. Jadi gue udah jadi investor untuk reksadana di 2007. Kalau saham gue saat itu belum, tapi memang gue di 4 tahun terakhir ini udah invest sih di saham. Cuma memang karena gue tipenya cukup high risk, jadi gue sebagian besar banyaknya justru di kripto gitu. Wow, malah di Gitu kripto sih. ya. Jadi Kripto dan risk profilnya Coach Ican ternyata cukup agresif ya. cukup Wow, agresif. luar biasa. Cuman ya kayak sepertiga lah, 33%. Itu ada di kripto, saham mungkin sekitar 10% sampai 15%. Iya, iya, Gitu. iya. Ngomong-ngomong Coach Ican, pertama kali masuk ke dunia saham ini gimana ceritanya? Ya, gara-gara gue tadi kerja di bank. Hey, Ivi, kamu cari apa ya? Cari emas. Cari ilmu. Jadi aku mau info ini kepada para cuan troopers, kalau Sukor Sekuritas bekerja sama dengan cariilmu.co.id membuka kelas cari ilmu bareng Sukor, di mana cuan troopers bisa mengikuti kelas sesuai dengan minat dan bakat yang akan diajarkan langsung oleh para ahlinya, dan tentu saja akan mendapatkan kelas finansial eksklusif yang akan disampaikan langsung oleh saya, kemudian Coach Ican, dan juga financial planner yaitu Muhammad Karisma. Untuk mengikuti kelas ini, kalian hanya cukup berinvestasi sebesar Rp199.000 saja. Sudah mendapatkan kelas intensif, makan siang gratis, pembukaan rekening saham, RDN Permata Bank, dengan total cashback Rp175.000. Kalian bisa daftar melalui link bit.ly/cariilmu@sukor atau di link di bawah ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai karir dari Coach Ican nih, yang mana waktu itu mendirikan PT Ican Berkah Jaya, betul? Benar, saya bisa berkah dan berjaya. Amin. Ya, amin. Nah, dari PT Ican Berkah Jaya ini, kenapa akhirnya bisa switch ke sektor edukasi, yaitu cariilmu.co.id? Oke, jadi tadi ya balik lagi gue tuh bener-bener ketika kena PHK gue nggak tahu apa yang mau gue lakukan dalam hidup. Sampai gue cuma caranya itu adalah kayak networking gitu loh. Maksudnya ketemu teman-teman lama gitu ya, termasuk teman-teman kuliah saat S2 gitu, dimana ya gue coba menggali potensi lah, sampai akhirnya mereka ngomong, Chan, lu tuh suka ngajar banget gitu. Apalagi dulu gue S2-nya itu ketua kelas gitu, dan gue suka ngajarin orang gitu, sampai akhirnya gue mau apply jadi dosen di alma mater gue yang di S2 gitu. Cuman waktu itu dibilang nggak bisa, Chan, gitu, karena harus S3. Lah gue kan mau ini ya, mau cari penghasilan kok malah harus keluar uang lagi gitu kan. Jadi akhirnya di situ kenapa gue nggak bikin lembaga pelatihan, karena saking seringnya gue ikut banyak pelatihan saat itu. Jadi benar-benar semua pelatihan gue ikutin, sampai akhirnya gue ngeliat peluang gitu. Wah, ini kayaknya di pelatihan-pelatihan tuh banyak banget yang tradisional saat itu ya, 2018. Belum kayak sekarang yang marak banget education tech, LMS gitu ya. Dimana gue mau bikin konsep yang dimana ya kekinian gitu, lembaga ininya ya, modul-modulnya. Terus akhirnya itu di-buy-in sama perusahaan-perusahaan. Akhirnya gue dapat banyak klien yang tadinya karyawan gue 3 orang, sampai sekarang kita udah 100 orang di Cari Ilmu di grupnya gitu. Dimana ini makin terberkahi lagi karena tahun 2020 ada program pemerintah gitu, prakerja gitu, dimana kita udah mulai duluan, jadi trust-nya juga lebih tinggi, dan sekarang kita juga udah jadi top education technology di prakerja dengan murid udah ratusan ribu di seluruh Indonesia gitu. Wow, ratusan ribu di seluruh Indonesia user ya, tepuk tangan nih buat Coach Ican.
Nah, selain dari cariilmu.co.id, Question memiliki bisnis mana lagi nih? Karena kan kita pengen melihat nih, saat ini cari ilmu udah mulai stable, Iya. banyak usernya. Sekarang ke bisnis apa lagi? Oke, jadi memang nggak akan beda jauh sih, bro, dari visi misi gitu kan. Karena yang pasti apa yang menggerakkan kita kan harus bermula dari visi misi kita gitu. Ya. Nah itu yang gue selalu terapin sih. Jadi gue bener-bener pengen bikin orang tadi menjadi lebih kaya lewat investasi. Gue pengen bikin orang jadi lebih bahagia mungkin dengan karya-karya musik gue gitu. Jadi kalau sekarang kayak misalkan gue juga pengen bantu orang untuk menjadi lebih baik penampilannya, kesehatan kulitnya, makanya gue juga masuk ke dunia skincare gitu. Jadi semuanya tuh sebenarnya udah terkonsep gitu. Dan memang di Cari Ilmu juga ada kategori-kategori yang kita bisa banggakan paling terlengkap gitu. Nah, termasuk juga kategori kecantikan. Terus kemudian gue juga berpikir ya saat itu nggak ada lembaga pelatihan yang mikirin tentang kayak lagu itu tuh harusnya ada lisensinya. Jadi biasanya mereka ketika muterin training itu kayak ambil aja gitu dari YouTube gitu ya, yang dimana kan intinya lembaga pelatihan kan trainingnya berbayar gitu. Jadi akhirnya gue saat itu kayak pengen bikin official soundtrack Cari Ilmu gitu, dimana waktu zaman pandemik itu gue kenalan sama yang menjadi produser gue, namanya Mbak Endah dari Endah Henresa, dimana saat itu dia yang bantu gue untuk ngedevelop modul-modul kelas Cari Ilmu gitu. Nah dari situ sebenarnya karir bermusik gue. Jadi sekarang cukup terbagi waktunya nggak cuma sebagai pebisnis di education, tapi juga sebagai musisi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Christian. Mudah-mudahan karya di dunia musik semakin lancar ya, Coach ya. Amin. Dan ditunggu single-single selanjutnya. Coach kan kalau boleh tahu udah punya album atau main single-single? Jadi gue memulai karir sebagai musisi tadi karena nggak sengaja. Sebenarnya gue tuh kecil itu sering banget yang namanya dibully ya. Dibully kayak suara lu jelek. Sampai gue di buku angkatan di SMA itu kan ada gelar-gelar tuh. Gue tuh ternya tuh terfales. Seriusan? Kok sampai suaranya bisa sebagus itu? Gimana ceritanya? Latihan. Cari ilmu. Iya, jadi gue terfales, nggak bisa olahraga gitu. Dimana ketika waktu gue berkarir di dunia karyawan di perbankan itu kan banyak banget ya kayak kantor-kantor yang bikin event-event Got Talent, Idol gitu kan. Nah gue tuh selalu pengen ikutan gitu. Sampai ada di 4 perusahaan gue tuh selalu ikut dan selalu menang. Nah untungnya ada portfolionya. Ada portfolionya. Jadi ketika kesempatan datang gue ngobrol sama tadi produser gue Endah Henresa, dan gue kan juga nggak mungkin kan ngomong kayak gue yang nyanyi gitu lagu gue gitu. Gue cuma ngomong lu boleh lihat nggak my portfolio dalam bernyanyi, ini ada YouTube-nya gitu. Terus akhirnya dia bilang terinspirasi, lu tuh bisa nyanyi, kenapa nggak lu yang nyanyiin lagunya Cari Ilmu. Nah dari situ perjalanannya akhirnya semakin panjang. Akhirnya gue saat ini udah punya EP, mini album. Jadi mini album isinya 5 dan itu semua berkisah tentang kisah perjalanan hidup gue selama mau 40 tahun ya di tahun ini. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman bisa dengerin album Coach Ichan di Spotify ya? Di Spotify, di semua digital streaming platform sih. Ada juga di Apple Music dan sebagainya, iTunes. Wow, luar biasa. Nanti kita tunggu ya, kalau udah sampai 10 lagu udah boleh bikin album ya, namanya kalau 10 album ya? Nah, tadi mini album yang 5. ada 5. Nah nanti nextnya, ini gue tuh karena saking produktifnya bikin karya, jadi setahun tuh gue bisa bikin 15. Sekarang tuh ada 15 lagu yang belum rilis. Dan gue juga yang nulis. Dan tinggal dikeluarin sih mudah-mudahan. Tapi ini cuma lagi nyari timing aja, momen yang tepat gitu buat ngeluarinnya. Nanti habis podcast sih keluarin lah 1. Siap. Terus buat cuan troopers ya. Oke. Nah sekarang kita bahas nih mengenai hal yang lagi viral di dunia nih, yaitu AI. Oke, AI. Udah nonton film belum? Kaitannya mengenai AI itu Ketika Berhenti di Sini, Prilly. Belum. Itu filmnya juga tentang AI. Oke. Jadi mantan pacarnya mati, meninggal karena kecelakaan. Akhirnya ada kacamata hologram bisa ngeliat dia lagi. Nice. Tapi nggak bisa move on jadinya itu. Iya, itu sebenarnya konsep yang sama di musik video yang Lirsa Lina sih. Oh iya? Iya, itu konsepnya juga begitu.
Oh, Iya. nah, AI ya kita relate lah ya. ya, relate. Nah, kaitannya mengenai AI nih. Saat ini rekomendasi saham pun sudah banyak yang bisa Berbasis menggunakan AI. robo AI. Terutama kan teknikal ya, secara price action, secara volume, dan lain sebagainya. Nah, gimana pandangan Coach Ican kaitannya mengenai AI di dalam kehidupan sehari-hari, yang contohnya kacamata tadi ataupun di dunia saham? Oke. Yang gue lihat tuh yang namanya teknologi itu pasti kan bermata dua ya, pedang bermata dua gitu. Jadi ada kebaikannya yang bisa diambil dan ada kelemahannya. Nah ini gue mirip banget, gue mau umpamakan AI itu kayak zaman balik lagi dulu, kayak waktu gue kerja di bank kayak 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, di mana dulu kayak konsep yang ya branchless, tidak ada cabang dan sebagainya, itu saat itu dulu kayak sudah di ini ya digaung-gaungkan, tapi banyak juga yang nggak believe gitu ya pada saat itu gitu, yang dimana akhirnya sekarang kejadian kan banyak banget profesi kayak teller dan sebagainya yang makin dikurangin gitu ya. Nah ini gue juga ngelihat hal yang sama sih di dunia masuknya teknologi AI di sini, di mana ketika ada wacana misalkan ada profesi-profesi yang tergantikan dan sebagainya, itu akan terjadi gitu. Cuman masalah timing aja gitu, masalah waktunya. Jadi gimana sekarang caranya ya kita beradaptasi gitu, berdamai dengan itu dan meleverage atau memanfaatkan AI itu gitu loh. Jadi yang tergantikan pastinya adalah orang-orang yang sebenarnya nggak capable, yang nggak produktif, yang nggak tahu cara menggunakan gitu. Tetap pastinya kita kan gimana pun juga kan makhluk sosial. Bisnis itu juga sebenarnya is all about people kan. Managing people, customer-nya kan pasti juga people gitu. Jadi ya gue tetap percaya peran dari manusia itu sendiri tuh pastinya tetap ada gitu, tetap ada. Cuman tinggal gimana caranya tadi kayak pedang pisau bermata dua tadi, kita ambil baiknya aja gitu dari AI ini gitu. Dan tentunya sebagai pebisnis harus udah antisipasi ya gitu. Jadi kalau memang the time is come gitu, misalkan kalau gue sebagai pebisnis education tech, yaitu pastinya juga harus udah menyiapkan produk yang berbasis AI. Sama halnya juga tadi untuk analisis saham yang menggunakan AI ya tentunya juga harus dipersiapkan. Tapi balik lagi, itu semua demi customer kan. Gimana supaya customer bisa lebih cepat bikin keputusan, lebih murah, lebih efisien gitu sih. Dan nanti kita akan launching di tanggal 26 Agustus 2023 ya. Kita ada fitur baru yaitu spot signal, kemudian bandarmologi, dan juga kaitannya mengenai spot smart assistant. Jadi kita udah menggunakan AI untuk biar manage, biar nggak boncos gitu ya. Ya, untuk merekomendasikan nasabah kira-kira saham apa yang secara teknikal atau secara price action udah memenuhi syarat untuk bisa dibeli. 26 Agustus ya. 26 Agustus. Jadi ini videonya mungkin ini tayang udah ada fiturnya. Jadi mantap. Nanti segera manfaatkan fitur ini di aplikasi Spot by Soko Sekuritas. Halo Coach Ican, Mas Bernard. Halo. Aku mau ajak kalian main games tebak emiten. Aku jelasin rules-nya. Jadi nanti akan muncul logo perusahaan atau logo emiten, dan kalian harus menebak kode emiten sahamnya, kode IDX-nya, bukan nama perusahaannya. Cara menjawabnya itu harus menyebutkan nama kalian masing-masing cara cepat-cepatan, gitu ya. Gue boleh langsung ini ngaku kalah. Ya kalau kalah seperti biasa, upload story dengan mention orang yang menang, teks skor sekuritas dan skor. Oke, kita mulai ya. Ini dia pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Bernard. Ya, silakan Mas Bernard. Aces. Betul sekali. Waduh. Lanjut soal berikutnya. 3, 2, 1. Bernard. Ya, silakan. Kalah gue ampun. ABBA, ABBA. Betul sekali. Oke, next. 3, 2, 1. Bernard. ini perlu dihitung ini 3, 2, 1. Ya, silakan. BKSL. Betul sekali. Keren. Next. 3, 2, 1. Bernard. Ya. LT. Ejaannya? ELT. Ya, betul sekali. Next. 3, 2, 1. Ican. Silakan. WSKT. Betul sekali. Biar nggak dikasih close up. Oke, next. Ican. Ya, sabar. 3, 2, 1. BRIS. Ya, betul sekali. Oke, next. 3, 2, 1. Bernard. Ya.
Silakan Mas Bernard. Mega. Oh iya. Betul sekali. Oh iya, iya. Kenapa nggak ada di ini gue di portfolio? Ican, Arto. Belum. Oh belum. Oke. Ya Ican, udah, Ican, ya. Arto, Ya. Arto. Yeay. Tangan. Oke, next. 3, 2, 1. Besim, BSIM. Ya, betul. Oh, iya. Coach. Mas Bernard. Oke, next. 3, 2, 1. Bernard. Halo. Iya. Bufin, Bernard. BFIN. Betul Oke, sekali. udah berapa nih by the way? Udah banyak. Yeay. Kalau kode sama aku semua tahu. Terlalu gampang nih guys. And thank you Mas Harus Bernard, cari ilmu selamat nih ya. bareng Sukor makanya. Iya. Cari ilmu bareng Biar Sukor. semua kode saham tahu nih. Iya, iya. Thank you Oke. Coach Ican dan Mas Bernard. Thank you. Nah, Coach Ican, Yes. tadi kan kita ngomongin album nih. Aku pengen menggali lebih detail mengenai album Coach Oh ini Ican. berarti ganti dulu ya. Tadi pebisnis sekarang jadi musisi. Iya. Nah, Coach Ican ini tadi punya album judulnya adalah Sampai Nanti. Iya, Yang itu merupakan- mini album. Mini album ya, yaitu kumpulan 5 lagu yang merupakan kisah nyata dari Coach Iya. Ican. Nah, dari 5 lagu itu mana lagu yang paling disukai dan menceritakan tentang apa? Atau mungkin ada storyline dari lagu-lagu tersebut? Oke, jadi 5 lagu ini macam-macam sih. Jadi kayak ada lagu tentang LDR, long distance relationship, jarak jauh, hubungan jarak jauh, judulnya Jarak dan Waktu. Terus kemudian ada juga tentang ketika gue lagi sakit, tadi Oke. bangkit lagi, ada judulnya Menari Dalam Hujan gitu ya. Jadi emang semuanya kalau ditanya pasti sebagai musisi suka semua ya, Iya, gitu ya. Cuma memang yang paling spesial nih yang karya terakhir. Yang apa? Karya terakhir itu judulnya Lirsyah dan Lina. Lisha dan Lina. Nah, Lisa dan Lina ini nama dari orang tua gua, dan tadi karena jadi lucunya gini, gua pernah di mini album itu ciptain lagu buat almarhumah nyokap tentang rasa gua kehilangan nyokap. Judulnya Hilang. Terus akhirnya gua ngobrol-ngobrol sama bokap. Kok papa nggak dibuatin lagu gitu. Nah terus kemudian akhirnya gue persiapkan lagu Lirsyah dan Lina yang merupakan kisah cinta bokap gue terhadap almarhumah nyokap gitu. Jadi itu gue bener-bener perdengarkan lagu tersebut pas waktu ulang tahunnya bokap di 2 November. Dan dia kayak nangis banget dan Duh. seneng banget gitu. Ada karya itu. Makanya yang lebih spesial lagi musik video. Di musik video itu ada bokap gue langsung sebagai talentnya. Wow, sweet banget ya ternyata Coach Ican ya. Musisi-musisi ini semua sweet-sweet semua, jadi terharu nih aku nih. Jadi sebagai seorang musisi itu lebih gampang kalau nyiptain lagu berdasarkan personal experience ya. Iya sih, teman beda-beda sih ya. Tapi kalau di pengalaman gua sih memang kayaknya lebih ini aja, lebih being real aja, lebih honest gitu, Lebih lebih honest jujur. ya. Heeh. Kalau yang lagu LDR gimana nih? Penasaran nih. Oh gitu. Kalau kamu tipenya bisa LDR atau enggak nih? Gua kalau jujur sih nggak bisa ya. Oh, nggak Tergantung bisa. love language-nya sih. Kalau kamu apa? Kalau gue ini physical touch, Gua physical sama touch. quality time. Physical touch udah pasti nggak bisa. Sama Nggak quality bisa. time udah nggak bisa Nggak juga bisa tuh. LDR, Iya, benar. iya. Nggak bisa jauh-jauhan. harus Bener mental bener. terus. Nggak percaya gua sama LDR. Bener sama. Iya. Dia harus deket nih ya. Jadi harus dekat. Kalau enggak bisa kabur ntar. Iya benar. Nah, Coach Ican, tadi kan Ya. udah ngobrolin mengenai lagu-lagu yang ada di albumnya Coach Ican, mini albumnya, mulai dari LDR sampai Lirsyah dan Lina. Iya, kisah cinta orang tua. Ya. Nah, kira-kira pesan apa yang mau kamu sampaikan dari 5 lagu ini kepada keluarga dan juga kepada Cuan Troopers nih atau kepada penonton sekalian? Oke, pesan yang mau gue sampaikan tuh sebenarnya gue memang tergolong unik ya, makanya sampai kayak musik video director atau art director gue tuh bilang kalau gue tuh kayak kalau di fotografi tuh kayak juxtaposition gitu, yang dimana emang gue tuh selalu kayak ngelawan arus gitu. Ketika orang bilang nggak bisa, ya gue bilang bisa gitu. Jadi gue percaya itu sih. Jadi ketika gue dikategorikan sebagai data analytics di perbankan gitu ya. Terus kemudian gue dibilang kayak lu nggak bisa jadi sales, lu nggak bisa jadi marketing. Menurut gue itu nggak benar gitu. Our potensi itu sebenarnya gede banget gitu. Yeah. Sama kayak tadi gue dibilang nggak, gue terfales gitu di Yeah. grup SMA gue sampai Chan kok suara lu jadi begini gitu. Ya balik lagi gue percaya bahwa selama kita mau, terus kemudian kita belajar, terus kemudian mampu dan ketemu kesempatannya gitu ya, itu akhirnya ya kita bisa menjadi sukses gitu. Jadi berpikir positif aja dan kayak buka diri gitu. Makanya gue selalu di sini kan
my vision kan bantu orang untuk Iya. untuk menjadi kaya gitu ya. Nah, menjadi kaya di sini ya mulai aja dari mentalnya gitu. Kita harus menjadi mental yang kaya. Kalau uangnya belum ada, ya kita kalau udah mentalnya kaya akan attract that energy gitu. Rezeki akan narik gitu. Jadi Iya. balik lagi di dunia sekarang yang penuh dengan persaingannya bukan sama manusia lagi ya, sama AI, sama robot-robot gitu ya. Jadi ya balik lagi back to mentality dulu, dan kita bisa jadi apa yang kita mau. Yang penting kita selalu cari ilmu. Ya, Cari ilmu bareng Sukor makanya kan. Ya, cari ilmu bareng Sukor. Amin. Gitu. Nah, ini nih pertanyaan terakhir buat Coach Ican. Coach Ican udah menggapai banyak mimpi nih, mulai dari pebisnis, mendirikan edutech, menjadi penyanyi. Nah, kira-kira ada nggak mimpi Coach Ican lainnya lagi di masa yang akan datang? Banyak sih sebenarnya mimpinya. Jadi yang pasti jangan pernah stop bermimpi. Kita bahkan di Cari Ilmu ada kayak ayo bangkit wujudkan mimpi gitu, our tagline gitu ketika pandemik gitu ya. Jadi emang dari mimpi ini yang akhirnya bikin kita bergerak, makanya gue juga nggak mau stop bermimpi gitu. Nah, mungkin kalau untuk saat ini gue pengen banget yang namanya bener-bener berdampaknya itu nyata ya, emang bantu orang untuk bisa dapat pekerjaan, Amin. bisa berbisnis, bisa berinvestasi yang sehat gitu, financial literacy-nya naik gitu. Terus punya cita-cita ya emang bangun perpustakaan gitu, kayak gitu sih. Jadi it's not about myself sih. Gue udah dikasih kesempatan hidup, kayak kesempatan kedua ya untuk hidup kembali gitu setelah tadi ya kena penyakit keras di usia 35, ICU berkali-kali. Jadi I think ya gue mimpinya tuh punya apa ya, lebih banyak give back ke masyarakat gitu. Wow, Gitu sih. luar biasa. Jadi ingin lebih banyak give back ya, bikin perpustakaan dan sebagainya supaya semua berkat yang Coach Ica dapatkan itu bisa dirasakan oleh orang lain Bener juga. banget. Sama lah kayak Bro Bernard nih. Amin. Banyak berkat. Mudah-mudahan kita makin sukses ya Coach Ican Amin, ya. amin, sama-sama. Dan semoga semua mimpi-mimpi kita bisa tercapai. Amin, Oke, amin. terima kasih Cuan Troopers yang sudah menonton acara Sukor Coffee Talk hari ini, dan tentu saja sangat menginspirasi sekali ya cerita dari Coach Ican. Thank you banget. Mulai dari tadi jadi banker, sakit, akhirnya jadi entrepreneur, dan bisa menggapai jadi penyanyi. Mudah-mudahan Bener. one day aku juga jadi penyanyi ya. Bisa. Ayo Cuan Amin. Troopers doain nih Bro Bernard jadi penyanyi juga. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Cuan Troopers yang selalu setia mengikuti kisah-kisah investor dan trader di acara Sukor Coffee Talk, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you semua Cuan Troopers. Thank you, Faisal. Thank you banget bro.